Oke, kita akan segera mulai karena sudah menunjukkan pukul 10 lewat 10 menit. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir. Baiklah, kami akan segera mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Direktur Akademi Sekolah Ibu Insinyur Haja Arifah Handayani MT, yang saya hormati MGBK, SMA, MA, SMA, MSMK, MA sewilayah Kabupaten Cilegon dan Serang, yang saya hormati Bapak dan Ibu kita sewilayah Kabupaten Cilegon dan Serang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Rabu 14 Oktober 2020 kita masih bisa hadir dalam rangka family gathering atau sosialisasi aktivitas Balongan Indramayu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada kita semua. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, pertama kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali dengan Akamigas Balongan di suasana yang berbeda dari biasanya. Biasanya kita mengadakan family gathering atau silaturahmi secara langsung, tatap wajah, tatap muka, baik itu di Cilegon atau Serang maupun di Akamigas. Namun kita pada hari ini, pada saat ini tidak bisa melaksanakan tatap muka karena terkendala utama adanya wabah COVID-19 yang sampai saat ini masih bergentayangan di negeri kita. Semoga virus tersebut segera hilang, akhirnya kita bisa bertatap muka secara langsung lagi. Namun tidak mengurangi nilai daripada silaturahim. Semoga pada hari ini, pertemuan pada hari ini sungguh membawa manfaat bagi Akamigas Balongan, juga bagi bapak-bapak dan ibu sekalian. Baiklah, akan saya bacakan susunan acara ya pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari MGBK. Setelah itu ada sambutan dari Ibu Direktur, sekaligus menyampaikan sayang pandang tentang Akamigas Balongan. Nah, yang berikutnya ada penyampaian atau sharing ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Minato dengan judul materinya transportasi migas untuk non-migas. Selanjutnya ditutup dengan doa. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, bagi yang belum mengisi absensi, jangan lupa absensinya diisi. Kemudian tapi maaf nomor Bapak dan Ibu. Kemudian
tidak lakukan adalah nama-nama Ibu mohon untuk disampaikan ke kami. Itu saja mungkin sebelum acara dimulai. Baiklah, kita segera saja memulai acara ini. Yang pertama adalah pembukaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Family Gathering atau silaturahmi antara Kamigas Balongan dan Guru BK se-Kabupaten Cirebon Serang kami buka. Selanjutnya sambutan MGBK SMA SMK MA wilayah Kabupaten Cirebon Serang yang dalam hal ini kepada Ibu Setiawati SPD kami persilakan. Assalamualaikum. Suaranya ada nggak? Ya, kedengaran. Ada, Bu. Sudah terdengar suara? Ada, Bu. Dengar. Ada. Udah, Oke. Mbak In. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini ya Allah memberikan kepada kita nikmat sehat. Salat serta salam semoga teraturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dari panitia Akamigas, kampus Akamigas Balongan, dan yang saya hormati teman-teman dari MGBK, Kota Cilegon, Serang, dan Kabupaten Serang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim seragon ya Bu ya. Alhamdulillah. Karena mungkin dari masa pandemi ini kita mungkin belum pernah bertemu. Alhamdulillah dari acara dari Family Gathering dari Akamigas ini kita bisa berjumpa. Dan terima kasih kepada Akamigas Balongan yang telah memfasilitasi webinar ini sehingga kita bisa bertemu walaupun mungkin secara virtual ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa secara fisik bertemu karena biasanya kita insya Allah secara rutin tiap tahun bertemu ya. Secara fisik kita bisa bertemu. Tapi pada masa sekarang ini kita maklumi gitu. Karena memang hampir seluruh dunia ya kita mengalami seperti ini gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan untuk ketemu secara langsung. Karena tadi kita pun sekolah kena SK gitu Pak, nggak bisa mengadakan pertemuan baik itu di sekolah maupun di tempat umum kayak gitu, sehingga perizinannya juga sangat sulit kayak gitu. Sehingga kemarin kita komunikasikan dengan pihak Akamigas Balongan, bagaimana kalau virtual saja gitu. Insya Allah nanti dari Cilegon, Serang, dan Kabupaten Serang itu kita bisa bertemu. Dan harapannya semoga dari pertemuan ini bisa menyimak dengan baik ilmu yang dari Akamigas Balongan dan kita bisa menyampaikan kepada anak didik kita, terutama yang kelas 3, terkait dengan informasi perguruan tinggi. Harapannya semakin ke sini semakin mudah ya Pak ya untuk pendaftarannya. Karena kita juga sampai Desember kalau untuk SK di Banten ya Pak ya. Itu untuk PDR itu belajar di rumah itu sampai Desember walaupun tiap 2 minggu sekali diperbaharui gitu. Tapi harapannya karena kita pertemuan juga semoga nanti pas bulan Januari semester 2 itu sudah tatap muka langsung dengan siswanya, tapi harapannya mulai dari sekarang kita sudah memberikan informasi kepada siswa kita terkait dengan masuk ke perguruan tinggi. Dan karena sekarang regulasinya juga hampir semua untuk masuk ke perguruan tinggi dari pemerintah itu sudah mengalami perubahan. Tidak ada UN gitu ya. Jadi dipercepat untuk masuk ke perguruan tingginya gitu. Apalagi dengan adanya hanya satu tes satu kali ya gitu ya. Nah itu mungkin membuat anak itu semakin galau masuk perguruan tinggi yang mana nih kayak gitu ya.
dan harapannya ini menjadi alternatif buat anak didik kita untuk bisa masuk. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Salam dari guru-guru BK, Pak. Semoga insya Allah lah tahun depan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah Setiawati. Bapak dan Ibu, harapan kami bahwa apa yang kami sampaikan nanti Nama Bang. Baiklah Bapak dan Ibu, kita melanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Direktur Akademi Balongan sekaligus sayang pandang tentang Akademi Balongan kepada Ibu Insinyur Hajah Hanifah Dayani MT, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya suaranya Bapak Ibu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa walaupun tidak secara offline, tapi juga kita bisa menatap wajah satu sama lain. Kita semua memang dalam kondisi sekarang ini kita semua sangat prihatin, tidak hanya di sektor perekonomian tapi juga di sektor pendidikan, karena ya seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Indah Setiawati, istilahnya kita sebagai tenaga pendidik rasanya nggak puas kalau ngajar anak didiknya nggak ngerti ya Bu ya. Kita bingung ngajarnya bagaimana gitu. Begitu terkena pandemi corona sama Bu Indah, kita merasa seperti ada di ruangan gelap. Aduh ini gimana gitu. Tapi istilahnya kita tetap harus bergandengan tangan. Kita sebagai tenaga pendidik harus tetap istilahnya memberikan semangat ke siswa-siswanya, juga sama akan juga memberikan semangat ke mahasiswanya untuk tetap bisa menjalankan istilahnya proses belajar mengajar ini bisa berjalan dengan baik. Memang sebetulnya kondisi ini seharusnya ada pakar yang mengatakan bahwa harusnya terjadi nanti di tahun 2030. 2030 itu akan begini, semua banyak yang online, tetapi itu ditarik di 2020. Sehingga banyak kebingungan yang terjadi antara kita di berbagai sektor karena kondisi ini. Tapi mudah-mudahan kita semua sebagai tenaga pendidik tidak patah semangat untuk tetap mendidik anak-anak bangsa ini. Karena kalau kitanya yang sudah patah, gimana anak didik kita gitu. Ini terima kasih sekali ini Ibu Indah juga yang sudah mengkoordinir guru-guru BK sehingga kita bisa bertatap muka untuk yang di Cilegon dan Serang ya Bu Indah ya. Nah, ya jadi ini kita ucapkan selamat berjumpa. Walaupun berjumpanya rasa gimana ya? Kalau biasanya kan kita kalau berjumpa dengan ketemu orang kan apa ya, ada rasa ininya tuh emosional tuh ada gitu. Tapi kalau secara virtual kan kayaknya ngadepinnya laptop gitu. Tapi ya mudah-mudahan istilahnya walaupun kita keadaan begini, emosi kita tetap terjalin, silaturahmi kita juga tetap terjalin. Ya seperti biasanya Akademi Balongan mengadakan family gathering setiap tahun untuk guru BK. Tetapi karena di kondisi pandemi ini mungkin berbeda caranya saja. Kalau yang dulu itu kita secara offline, kita jumpa, tapi sekarang kita secara online. Tetapi ada sisi positifnya di secara online ini, kita Mama start video inovasi baru. Walaupun istilahnya kita secara online, kita akan mengadakan juga semacam kayak sekilas pengetahuan.
sekilas pengetahuan yang nanti akan diberikan oleh dosen dari Akamigas Balongan, dan nanti guru BK akan diberi sertifikatnya. Nanti kita kirimkan sertifikatnya, karena sertifikat ini juga amat sangat penting bagi kita pendidikan, Bu, ya. Istilahnya untuk jenjang karir, nah itu kita akan berikan. Jadi nanti ke depan istilahnya Akamigas Balongan ini setiap adakan family gathering, kita akan share ilmu dengan guru-guru BK, sehingga guru-guru BK juga istilahnya ada pengetahuan baru apa sih sebenarnya yang diajarkan di Akamigas Balongan. Itu apa? Karena Akamigas Balongan ini sebenarnya adalah perguruan tinggi yang vokasi. Jadi kalau untuk Serang dan Cilegon sebenarnya amat sangat cocok. Kita banyak sekali siswa juga yang dari Serang dan Cilegon. Kenapa saya katakan sangat cocok? Karena Serang dan Cilegon itu adalah daerah industri. Nah, daerah industri itu kadang banyak yang membutuhkannya itu adalah tenaga yang siap pakai. Kalau misalnya yang S1 itu adalah tenaga yang nantinya tuh perlu ada polesan lagi. Kalau yang ini itu nggak membutuhkan polesan, sudah langsung bisa terjun. Oleh karena itu banyak sekali kalau industri itu membutuhkan D3. Kalau D3 misalnya perbandingannya D3 dengan S1. D3 biasanya dibutuhkan 10, S1-nya cuma 2. Jadi lebih banyak ke D3-nya. Sama seperti kalau misalnya nanti yang D4 itu sama. Jadi kalau yang vokasi itu mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaannya. Nah, ini kan tentang yang Akamigas Balongan ini. Di Akamigas Balongan ini letaknya di Indramayu, bahasanya juga hampir sama, Bu, Pak, di Indramayu hampir sama dengan Cilegon Serang. Karena adik saya itu nikah dengan orang Cilegon. Itu sama ngomongnya. Jawanya sama, mirip-mirip lah. Ini nama kampusnya Akamigas Balongan, dan berdirinya itu Akamigas Balongan itu dari tahun 2002, dan program studinya di Akamigas Balongan itu tidak banyak. Kami hanya memfokuskan ke teknik perminyakan, fire safety, dan teknik kimia, dan semuanya terakreditasi B. Mungkin ada Bapak Ibu yang mengatakan teknik kimia itu banyak, di mana-mana ada. Iya betul, tapi kita ada bedanya. Kalau di teknik kimia di Akamigas Balongan ini lebih konsentrasi ke dunia migas dan petrokimikal. Itu yang diinikannya. Dan kita ini letaknya itu di Jawa Barat dekat Cirebon. Kalau di peta itu di ujung sini. Nah, ini visi yang Akamigas Balongan. Visi Akamigas Balongan itu adalah menjadikan lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan industri, terutama industri migas. Ada yang bertanya, Bu, bagaimana kalau industri lain? Bisa. Seperti kayak teknik kimia, fire safety, itu bisa untuk industri lain. Tidak hanya terbatas untuk dunia migas. Tetapi memang kita lebih ke arah ke dunia migas. Karena dunia migas itu dengan petrokimia itu gajinya lebih menjanjikan sebenarnya dibandingkan yang industri yang lainnya. Nah, ini kenapa didirikannya Akamigas Balongan? Ini merupakan latar belakangnya. Karena minyak dan gas bumi ini merupakan masih tetap sektor unggulan di Indonesia ini. Dan mempunyai daya tarik sendiri. Walaupun dari zaman saya SMA dulu dikatakan bahwa minyak bumi ini mau habis, tapi karena minyak bumi ini adalah tempatnya di dasar bumi dan tidak ada yang tahu, sehingga walaupun dikatakan mau habis, tetap saja masih ada. Seperti pernah pengalaman saya, waktu itu saya di Cepu, itu ada pompa angguk yang dinamakannya itu pompa angguk Ramadan. Saya sendiri bingung waktu itu. Saya tanya ke Pertamina, ini kenapa diinikannya namanya kok pompa angguk Ramadan. Ternyata pada saat itu orang Pertamina mengatakan sebenarnya Bu itu katanya sumur itu tadinya sudah tidak ada. Minyaknya sudah dibilang habis. Pompanya masih ada.
Tetapi pada saat di bulan Ramadan itu minyaknya ada lagi, banyak lagi, sehingga dikatakan bahwa sumur itu, pompa angguk itu adalah pompa angguk Ramadan. Itulah istilahnya yang bisa dikatakan bahwa keberadaan minyak bumi ini tidak bisa kita prediksi, bisa saja habis, bisa saja masih banyak, karena hanya Allah yang tahu, karena ada dasarnya di bumi. Nah, ini fasilitas dan sarana prasarana itu, kita ada lab, ada sarana olahraga juga. Labnya itu sebenarnya lebih banyak ini nih. Ini hanya beberapa saja, ada peralatan safety. Nah, ini program studinya, ini teknik perminyakan, keselamatan kerja, dan teknik kimia. Dan semuanya itu sudah terakreditasi B. Nah, kita akan ini kan tentang yang petroleum engineering. Nah, yang teknik perminyakan itu di Indonesia, yang Diploma 3 itu hanya adanya di Akamigas Balongan. Ada yang mengatakan, Bu, kalau di Cepu bagaimana? Nah, kalau di Cepu itu bukan teknik perminyakan yang ada. Yang ada itu jurusan pengeboran, jurusan produksi, jurusan refinery. Nah, kalau di kita adalah jurusannya teknik perminyakan. Beda dengan jurusan pemboran ataupun jurusan teknik produksi. Bedanya di mana? Bedanya kalau teknik perminyakan itu diajarkan pemboran, diajarkan produksi. Kalau misalnya di jurusan pemboran saja seperti di Cepu itu tidak diajarkan produksi, dia hanya diajarkan pemboran saja. Yang produksinya diajarkan produksi saja, tidak diajarkan pemboran. Kalau kita teknik perminyakan diajarkan semuanya. Nah, ini kompetensinya, ini dapat menganalisa, memahami permasalahan bidang perminyakan, mengetahui proses pengolahan minyak mulai dari pengeboran sampai ke refinery. Jadi di teknik perminyakan ini diajarkan semua, dari mulai mencari minyak itu ada di mana, sampai bagaimana ngambilnya, sampai diambil. Nah, ini foto-foto ini adalah foto-foto mahasiswa kami nih. Ini foto mahasiswa kami yang pergi ke lapangan. Jadi kita ada mahasiswa kami yang pergi ke lapangan. Nah, ini adalah prospek migas di Indonesia. Cadangan migas di Indonesia itu masih cukup tinggi, yaitu 5,7 juta kilometer persegi. Dan 3,7 jutanya itu ada di lautan. Dan 1,7 jutanya ada di daratan. Dan pengenalan perusahaan di Indonesia, perusahaan di industri migas ini, kalau perusahaan minyak nasionalnya itu adalah Pertamina, sedangkan perusahaan minyaknya itu bisa Caltex, Chevron, Total, Conoco, dan belum lagi perusahaan jasanya itu banyak lagi. Dan untuk yang perusahaan minyak ini terus terang saja Bapak-bapak Ibu-ibu, ini gajinya lumayan besar gitu dibandingkan perusahaan yang lainnya. Standar gaji yang tinggi itu ya di minyak ini. Gitu. Lanjut. Nah, ini realitanya masih banyak tenaga-tenaga migas dari bangsa asing dikarenakan masih minimnya tenaga ahli dari Indonesia yang merupakan tuan rumah industri migas itu sendiri. Sudah saatnya lah putra-putri Indonesia, terutama putra-putri daerah, untuk mengelola sumber daya alam di daerahnya sendiri. Sehingga kalau misalnya Cilegon mempunyai cadangan minyak, alangkah lebih bagusnya tenaga ahli itu adalah dari Cilegonnya atau dari Serangnya. Kenapa mesti dari kabupaten lain? Nah, ini adalah mahasiswa kami yang lapangan. Ini pada saat ini mencari batuan ini bagaimana ke lokasi-lokasi pengeborannya. Untuk istilahnya peralatan bornya itu tidak mungkin di kampus, langsung kita ke lapangannya, kita akan melihat sehingga anak-anak itu tahu betul bagaimana sesungguhnya peralatan ini. Ini adalah alumni dari teknik perminyakan. Ini ada yang kerja di Sigma, ada yang kerja di Pertamina, ada yang seperti Pertamina dan Selam itu setiap tahun mahasiswa kita ini diterima di sana. Nah, ini yang jurusan chemical engineering. Chemical engineering ini teknik kimia ini. Nah, ini adalah ketua prodinya
Hajah Ibu Indah Damayanti MT. Teknik kimia yang ada di Akar Migas ini lebih konsentrasi ke pengolahan minyak, refinery, dan petrokimia. Ini yang refinery. Nah, ini kompetensinya adalah mencetak tenaga kerja yang mengerti tentang industri proses, mencetak tenaga kerja yang mampu terampil di bidang proses industri, khususnya industri migas dan proses industri. Teknik reaksi kimia ini adalah mata kuliah yang diajarkan di teknik kimia ini. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, di teknik kimia ini diajarkan bagaimana tadi crude oil ini kan diolah menjadi bensol dan sebagainya. Kalau yang teknik perminyakan tadinya jadi minyak itu bagaimana mencari minyak sampai diambil dari bumi ini. Walaupun diajarkan juga satu mata kuliah bagaimana mengolahnya, tapi tidak mendalam. Tapi kalau di teknik kimia itu setelah diambil minyak ini mau dijadiin apa? Nah, itu yang di teknik kimia. Nah, ini adalah mahasiswa teknik kimia. Itu kunjungan ke berbagai tempat dari mulai di pabrik pupuk sampai ke migas. Nah, ini yang lapangan kerja untuk teknik kimia ini adalah semua industri baik migas maupun non migas, karena di teknik kimia ini diajarkan bagaimana suatu proses, sehingga proses umum pun diajarkan. Sehingga untuk yang lulusan teknik ini penanggulangan kebakaran. Kebanyakan adalah kesehatan masyarakat. Itu kalau kesehatan masyarakat banyak. Tetapi kalau di kita adalah fire and safety. Sehingga untuk terjun ke dunia industri ini lebih amat sangat cepat. Nah, ini yang kaprodinya. Dan untuk yang fire safety ini banyak sekali orang Cilegon kemarin sama orang Serang masuk ke program studi ini. Karena untuk seluruh industri ini pasti membutuhkan orang fire and safety. Nah, ini kompetensinya yaitu terampil dalam kegiatan usaha dan kegiatan K3, mampu mengendalikan bahaya dan melakukan analisa risiko, mampu membuat emergency prosedur dan pre-fire planning, mampu dan terampil dalam firefighting. Firefighting ini kayak gini. Mengerti tentang aspek lingkungan, AMDAL dan pengolahan limbah, mengerti tentang hukum dan perundangan yang berkaitan dengan K3 dan ketenagakerjaan. Sebenarnya prodi yang fire safety ini adalah prodi yang sangat unik karena dia mengajarkan tentang kesehatan, dia mengajarkan tentang keselamatan, dia juga mengajarkan tentang lingkungan, juga mengajarkan tentang api. Inilah yang jurusan amat sangat uniknya di situ. Sehingga orang fire safety ini dia akan mengerti tentang istilahnya lingkungan, mengerti tentang kesehatan, dia juga mengerti tentang keselamatan. Bagaimana suatu industri itu harus selamat. Karena tanpa orang fire safety ini bisa berbahaya. Seperti kita lihat di foto ini. Ini kan industri besar. Kalau tidak ada orang fire safety-nya, itu kalau meledak ini jangkauannya bisa sampai bagaimana. Nah, ini orang fire safety lah yang biasanya memberikan rekomendasi bagaimana istilahnya membangun ini tangki ini safety apa enggak. Nah, itu orang safety harus ada. Nah, ini adalah lapangan kerjanya. Semua industri baik migas maupun non migas, rumah sakit juga butuh orang fire safety, hotel juga butuh safety consultant dan kontraktor. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang di rumah sakit butuh orang fire safety? Ada yang bertanya mungkin, kok aneh ya? Karena begini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang safety itu dibutuhkan di rumah sakit karena kalau di industri biasanya kalau misalnya ada terjadi kebakaran, tinggal di nguing-nguing aja kan beres. Paling orang pada lari-lari untuk menghindar. Tapi bagaimana
Di rumah sakit ini amat sangat berbeda. Tidak bisa pada saat misalnya terjadi kebakaran terus kita langsung membunyikan sirine wing-wingnya keras. Bagaimana kalau yang orang operasi jantung bisa langsung selesai saat itu. Nah, disitulah orang fire and safety ini harus mengerti kondisinya. Bagaimana kalau dia kerja di rumah sakit, kalau terjadi kecelakaan, kalau terjadi kebakaran, itu penanggulangannya bagaimana. Nah, inilah pentingnya orang fire safety. Yang tadi adalah praktek-praktek daripada orang fire safety. Ulangi tadi Pak Pupu. Nah, ini orang fire safety ini. Kita mahasiswa kita yang praktek. Ini kita mempunyai fire ground sendiri sehingga kita bisa latihan api sendiri. Ini orang fire safety ini berani-berani nih matikan ini api ini. Baik dengan apar, dengan selang, ataupun dengan karung. Ini tahu karena dia tahu teori apinya sehingga anak-anak safety ini bisa dengan mudah mematikan api. Dan ini juga orang safety bagaimana mengenali peralatan-peralatan safety. Lanjut Pak. Nah ini kunjungan ke lapangannya orang mahasiswa kita langsung kalau kunjungan kita langsung kunjungan ke lapangan. Ini kebetulan ke PRTGU Bekasi sehingga untuk mengetahui bagaimana sih kondisi di lapangan anak-anak itu pada saat kerja nanti pada setelah lulus saat kerja dia sudah tahu lapangan itu bagaimana kerjaannya. Nah, ini sudah lebih paham. Nah ini kerjasama instansinya kita dengan Dinas Kerja dengan Lemigas. Dengan kita juga dengan perguruan tinggi luar negerinya juga kita bekerja sama dengan Universitas Okayama di Jepang, juga kita kerjasama juga dengan Petronas, Tufrenland, Rekin dan banyak lagi yang Akamigas Balongan ini bekerja sama. Nah ini adalah ragam kegiatan kita karena di Akamigas Balongan itu dituntut tidak hanya istilahnya sharing ilmu ke mahasiswa, tapi juga ada pengabdian masyarakat. Maka kita pun istilahnya mengadakan pengabdian masyarakat, kita sharing ilmu ke pesantren, ke SMA, juga ke yang lainnya. Ini adalah saat kunjungan di Jepang, dan ini di Malaysia. Nah, ini adalah alumni Akamigas Balongan. Ini yang fire safety ini di Krakatau Steel. Ini ada di Indorama Polisintetik. Suaku Selam Bersih. Dan Koslindo. Ini di Sigma. Ini di Pertamina Hulu Energi. Setiap tahun Pertamina sendiri meminta kita untuk istilahnya mengirimkan mahasiswanya untuk bekerja di sana, walaupun untuk bekerja di sana adalah ada tesnya, tapi kita biasanya mengirimkan. Dan untuk industri lain juga sudah banyak meminta di kita untuk mengirimkan alumni-alumninya bekerja di perusahaan. Alumni-alumni kita juga sudah tersebar, tidak hanya ada di nasional, tapi juga sampai ke luar negeri, terutama Timur Tengah. Itu banyak sekali alumni kita bekerja di sana. Itu mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tentang Akamigas Balongan. Bagi guru BK mungkin ya sudah setiap tahun ya dijelaskan tentang ini. Ini hanya mengingatkan kembali saja dan menjalin tali silaturahmi di antara kita. Itu saja mungkin penjelasan dari kami. Mudah-mudahan apa yang tadi dijelaskan tentang Akamigas Balongan sudah paham semua karena setiap tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas sambutan sekaligus yang panjang tentang Akamigas Balongan. Oke, Bapak dan Ibu, sekedar mengingatkan saja bahwasanya di Akamigas itu apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, bahwa
konsentrasi untuk teknik perminyakan, tentunya bagaimana diajarkan anak-anak tersebut mengambil minyak. Kemudian untuk yang mengolah itu untuk prodi teknik kimia ya, mengolah minyak mentah menjadi berbagai macam produk. Dan untuk VSFI-nya tentunya diajarkan bagaimana tentang keselamatan kerjanya. Artinya jurusan atau prodi biakan gas balon itu sudah lengkap. Ada yang mengambil minyak, ada yang mengolah, ada yang mengurusi tentang keselamatan kerjanya. Oke, Bapak dan Ibu, kami ingatkan lagi bahwa yang belum mengisi absensi dimohon untuk mengisi absensi yang lengkap ya Bu ya, termasuk nomor-nomornya. Kemudian untuk data siswa didik Ibu, kami mohon untuk nanti diserahkan atau diberikan kepada kami untuk insya Allah nanti diberi pemahaman tentang gas balon. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi ke acara berikutnya, yaitu sharing ilmu oleh dosen gas balongan yang insya Allah akan dibantu oleh teman kami yang di samping ini. Perkenalkan Ibu Bapak, ini Ibu Ini Casini SPDI yang akan membantu sharing ilmu ya. Kepada Ibu ini kami persilakan Bu untuk membantu. Pak Pupung, mohon saya bisa difasilitasi untuk share screen, Pak Pupung. Baik, terima kasih Pak Masdur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inisial Sini SPDI selaku moderator. Saya diangkat Migas Balongan sebagai staf administrasi akademik untuk program studi PSFI. Untuk webinar kali ini akan disampaikan oleh Bapak Widanto MC dengan judul Pengantar Operasi Migas untuk non-migas. Berikut kami sampaikan biodata pemateri narasumber. Nama Bapak Widanto MC, kelahiran Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Beliau pendidikan S1 teknik perminyakan di UP 45 Yogyakarta. Selanjutnya untuk S2 di teknik perminyakan di Trisakti. Beliau mengawali karir di Timor Leste di bidang migas dari tahun 2009 sampai 2012. Dan sekarang dia akan Migas Balongan sebagai dosen program studi teknik perminyakan dan PSFI tahun 2013 sampai sekarang. Baik, untuk Pak Win selaku narasumber dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Guru BK peserta webinar. Perkenalkan diri, nama saya Winarto, original Java, lahir di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Seperti tadi yang sudah dikenalkan oleh Ibu ini, saya mengawali karir di Migas 2009 di Timor Leste, ikut Pak Sanana Gusmao waktu itu sampai tahun 2012. Kemudian setelah itu saya memutuskan untuk kembali ke Ibu Pertiwi dan sempat ngajar juga di Jogja sebentar, lalu mulai 2013 bergabung dengan Akamigas Balongan. Di Akamigas Balongan saya mengajar di
2 jurusan, yaitu teknik perminyakan dan fire and safety. Di teknik perminyakan saya ngajar mata kuliah teknik pemboran 1, teknik pemboran 2, dan untuk di fire and safety saya ngajar mata kuliah pengantar operasi migas, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini materi yang akan saya sampaikan yaitu pengenalan operasi migas untuk non-migas. Jadi kurang lebih yang akan saya sampaikan di sini kalau membahas penghantar operasi migas itu mulai dari kegiatan hulu sampai kegiatan hilir. Kegiatan hulu dimulai dari eksplorasi atau pencarian sumber minyak bumi sampai nanti cara pengambilannya, kemudian sampai ke pengolahan, pemasaran, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk awal survei yang kita lakukan di satu wilayah itu kita melakukan survei geologis. Ada survei geologis permukaan dan bawah permukaan. Bawah permukaan di sini survei seismik. Kemudian tahap selanjutnya setelah dinyatakan di situ memang ada potensi hidrokarbon atau minyak bumi, baru kita melakukan pengeboran. Pengeboran di sini dibagi menjadi 3, eksplorasi, delineasi, dan pengembangan. Untuk awal, untuk yang eksplorasi, ini adalah pengeboran yang tujuannya hanya untuk membuktikan apakah benar dari survei geologis permukaan dan bawah permukaan ini tadi di bawah sana ada migasnya atau tidak. Nah, itu pemboran eksplorasi namanya. Nah, setelah ternyata di daerah tersebut anggap saja ada minyaknya atau ada sumber gasnya, maka dilakukan pengeboran lagi, pengembangan untuk mengetahui luas penyebaran hidrokarbon di satu daerah. Jadi ada namanya reservoir, itu tempat di mana minyak itu berada yang nantinya akan kita bor. Jadi dari pemboran delineasi ini nanti kita bisa tahu luasnya daerah yang prospek akan minyak bumi ini. Contohnya kalau di kita di Indramayu, kalau Pertamina yang membawahi adalah Pertamina Aset 3, EP ya, Pertamina EP Aset 3. Itu mulai dari Indramayu, Subang, sampai Karawang. Nah, itu luas dari reservoir atau zona produksi yang bisa kita ambil. Di situ akan kita lakukan pengeboran banyak sumur, ratusan sampai ribuan sumur begitu Bapak Ibu. Nah, itu namanya istilahnya pengeboran pengembangan. Kalau untuk memperbanyak lubang yang tujuannya untuk menambah nilai produksi perharinya, begitu. Kalau delineasi tadi hanya mengetahui tujuannya untuk mengetahui luasan penyebaran hidrokarbon di bawah sana. Nah, setelah diketahui itu baru kita akan melakukan pengeboran lebih banyak sumur yang tujuannya untuk genjot produksi perharinya. Begitu, sesuai biasanya tuntutan dari pemerintah. Kita dikasih target gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini di sini ada sembur alam, sembur buatan. Ini yang dimaksud adalah pada saat tahap evaluasi tadi, pemboran eksplorasi tadi, itu ada 2 kemungkinan. Ada prospek atau tutup. Maksudnya prospek ini ternyata di bawah ditemukan adanya minyak bumi. Kalau seperti itu kita lanjut, kita bor. Kita tambah lubangnya lebih banyak lagi. Tapi kalau ternyata tidak ada atau dry hole, maka lubangnya kita tutup atau abandon. Ini maksudnya begitu. Nah, lalu yang di kiri ini yang dimaksud di sini adalah prospek. Tahap produksi di sini pada saat kita drilling atau kita bor, anggap saja
ini kita dapat minyak. Nah, pada saat baru dibor, itu tekanan dari bawah permukaan, dari bumi, itu biasanya masih besar. Pompa tanpa kita sedot, itu minyaknya bisa nyembur sendiri. Nah, itu yang dimaksud di sini sembur alam. Jadi tinggal kita memfasilitasi lubang tersebut, kita pasang kepala sumur, kita pasang pipa, kita pasang tangki pengumpul di situ. Itu yang dimaksud dengan sembur alam. Nah, biasanya nanti setelah beberapa tahun ke depan, tekanan di bawah sana, di bawah bumi itu sudah habis. Tapi sumber minyaknya masih banyak. Yang habis hanya tekanannya, sehingga nggak bisa mendorong minyak untuk nyembur lagi. Nah, kalau seperti itu, baru kita lakukan penanganan lagi di lubang tersebut dengan cara kita running, kita turunkan pompa di lubang tersebut. Nah, ini yang disebut sembur buatan gitu. Nah, kemudian di bawah ada tahap IOR. IOR ini untuk menindaklanjuti apabila sudah kita pasang pompa 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ternyata produksinya menurun. Menurunnya produksi bukan karena memang sumber minyaknya sudah habis, bukan. Tapi di situ ada beberapa kendala. Beberapa kendala diantaranya bisa saja pori-pori batuan di sekitar lubang bor itu tersumbat. Itu bisa, sehingga minyaknya dari pori-pori batuan, celah-celah itu, rongga-rongga batuan nggak bisa ngalir ke dalam sumur. Itu juga problem. Nah, kalau terjadi problem seperti itu, maka kita lakukan tahap selanjutnya. Kita buat sumur injeksi di sampingnya. Yang kaitannya di sini untuk mendorong, kalau sumur injeksi, untuk mendorong yang tadi tekanannya sudah habis, lubang produksinya tadi, kita dorong dari samping menggunakan sumur injeksi tadi. Nah, injeksinya ini di sini kan kita bisa lihat di sini air, kemudian di sini injeksi panas, bisa menggunakan uap, bisa menggunakan air panas. Nah, tujuannya hanya targetnya 2. Yang dirubah antara sifat fisik batuan atau sifat fisik fluidanya. Kalau batuan tadi, batuan yang misalnya pori-porinya tersumbat, kita buka, kita injeksi kimia. Jadi pakai bahan kimia, nanti sumbatan tersebut bisa larut. Kemudian pori-porinya terbuka, minyaknya bisa ngalir ke dalam lubang sumber produksi. Itu yang dimaksud injeksi kimia. Kalau injeksi panas, kaitannya dengan sifat fisik dari fluidanya. Nah, fluida di sini yang dimaksud adalah bisa dia ke viskositasnya. Kalau terlalu kental, minyak dari dalam batuan nggak bisa masuk juga ke dalam sumur. Nah, itu harus dirubah viskositasnya. Tadinya kental, dirubah supaya agak encer, ngalir ke dalam sumur. Itu yang dimaksud injeksi panas di sini. Kalau injeksi tercampur ya kimia campur panas bisa. Atau air campur kimia juga bisa. Begitu Bapak Ibu. Ini penjelasan basicnya dari Set Penjana. Kemudian selanjutnya saya akan terangkan di sini mengenai kegiatan industri migas. Kita start dari awal lagi. Kegiatan industri migas dibagi menjadi 3 kegiatan pokok. Kegiatan upstream, downstream, sama midstream. Nah, kalau upstream itu kegiatan hulu, kita biasanya sebutnya. Kegiatan hulu. Kegiatan eksplorasi atau produksi. Yang biasa kita dengar Pertamina EP. Begitu. Kenapa di sini saya sampaikan Pertamina EP? Karena Pertamina itu banyak Bapak Ibu. Enggak hanya Pertamina EP saja. Gitu. Jadi pusatnya di Jakarta, Pertamina Persero. Yang mimpin Dirut. Kemudian dia punya unit usaha di bawah. Salah satunya adalah Pertamina EP. Pertamina EP dipecah lagi menjadi beberapa aset. Aset 1, daerah Jambi, Medan. Dan separuhnya Palembang, Prabu Mulih masuknya aset
2 kalau Prabu Muli aset 2, kemudian aset 3 Indramayu, Subang, Karawang, Tambun ya Karawangnya. Kemudian aset 4 Cepu. Begitu Bapak Ibu. Jadi dibagi-bagi menjadi beberapa aset, setiap aset dipimpin sama GM, General Manager. Aset punya beberapa lapangan lagi, namanya field istilahnya, dipimpin oleh field manager. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu struktur untuk kegiatannya ke bawah seperti itu. Nah, kemudian ini downstream, yang dimaksud downstream di sini adalah kegiatan proses dan pemasaran. Kegiatan hulu itu dia ruang atau tugasnya dia mulai mencari sumber minyak, gas, sudah dapat, dia ambil dengan cara dibor, kemudian diproduksi, tampung di tangki. Nah, kalau urusannya nanti produk yang mentah ini tadi akan dirubah menjadi produk jadi, bahan mentah akan dirubah menjadi produk jadi, nah itu bukan upstream lagi, tapi sudah downstream atau kegiatan hilir. Gitu. Nah, ini yang dimaksud proses, begitu. Jadi tadinya minyaknya masih minyak mentah, crude oil, dirubah menjadi bensin, solar. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian masuk ke pemasaran. Setelah diolah, produknya jadi dipasarkan. Dijual ke pom bensin-pom bensin. Misal Bapak Ibu punya pom bensin, belanjanya ke pengolahan ini nanti ada lagi mereka punya divisi unit manager. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada lagi di sini yang 3 kegiatan penunjang atau midstream tadi yang saya sebut tadi. Kegiatan yang bersifat menunjang di sini yang dimaksud adalah kegiatan transportasi, peralatan yang digunakan. Misalnya seperti kita mau angkut minyak, mindah minyak dari satu tempat ke tempat lain menggunakan truk. Nah, itu kegiatan penunjang. Itu yang dimaksud kegiatan penunjang. Lalu ini ada eksplorasi, tadi yang saya terangkan di awal, eksplorasi. Eksplorasi di sini adalah pencarian maksudnya. Ini survei yang dilakukan, geologis itu di sini lebih spesifik lagi dibahas ada geodesi, geofisika, geologi, GNG orang biasa sebut GNG. Kemudian setelah itu kita lakukan pengeboran, mendapatkan reservoir, lalu kita produksi. Reservoir itu tempat minyak tadi berada. Itu eksploitasi maksudnya. Nah, ini ilustrasi atau bayangan. Bayangan bagaimana orang melakukan survei seismik. Jadi seismik ini menggunakan 2 alat, yang satunya berperan sebagai sumber getaran, yang satunya penangkap gelombang. Gelombang hasil dari getaran tadi Bapak Ibu. Vibratornya ini vibratornya kalau di gambar ini kan ini pakai truk ya, dihentakkan ke bumi, kemudian nanti yang diharapkan akan terjadi getaran yang besar, sehingga hasil getarannya itu akan ditangkap oleh geopon namanya ini, penangkap hasil dari vibrator tadi. Cuman kalau di kita pada umumnya nggak menggunakan truk seperti ini. Truk penggentar ini enggak. Ini di Timur Tengah biasanya. Kalau di kita menggunakan bom dinamit. Jadi dibor besarnya kurang lebih satu kepalan tangan orang dewasa dinamitnya. Dibor kurang lebih 30 meter, tanam dinamit di situ. Beberapa dinamit berkilo-kilo nanti dihubungkan menggunakan kabel, lalu diledakkan dalam waktu yang sama, serentak. Nah, tujuannya dari hasil ledakan tadi akan menimbulkan getaran di dalam bumi, di bawah sana. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang dan akan menabrak
batuan-batuan yang ada di bawah sana. Gitu. Kalau batuan yang ditabrak itu lapisan batuannya itu keras, pantulannya pasti lebih cepat. Begitu, bayangannya begitu. Kalau batuannya ternyata lunak, pantulannya akan lebih lambat, begitu. Dan nanti akan ditangkap oleh geopon, geopon akan melaporkan hasil tangkapan dia ini ke sistem komputer yang ada di truk komputer ini, truk seismik. Di situ nanti sudah ada software, baru akan diketahui di bawah ini lapisan batuannya apa saja. Jadi kalau kita mau mengetahui di satu tempat itu ada hidrokarbon atau tidak, ada minyak bumi atau tidak, bukan minyaknya dulu yang kita temukan Bapak Ibu. Tapi yang kita cari adalah rumahnya dulu. Gitu. Maka di sini yang dicari ini sebenarnya bukan minyaknya, tapi batuannya, jenis batuannya apa gitu. Karena ada syarat di satu tempat itu bisa dinyatakan di situ layak terdapat hidrokarbon itu kalau ada 3 jenis batuan. Batuan shale atau lempung, kemudian batu gamping atau limestone, kemudian batu pasir atau sandstone. Jadi lempung, pasir, gamping. Kenapa mesti 3 batuan itu? Pasir dan gamping ini biasanya kalau gamping di dalamnya terdapat rongga-rongga atau rekahan-rekahan. Nah, kalau terdapat rongga seperti itu berarti di dalamnya bisa disinggahi fluida. Gitu. Atau bisa sebagai rumah gitu. Nah, sama batuan pasir juga sama. Di dalamnya terdapat rongga-rongga gitu. Cuman di sini tinggal rongganya ada yang besar, ada yang kecil. Begitu bayangannya seperti itu. Nah, kemudian untuk lempung bagaimana? Lempung ini berperan sebagai penyekat atau pengemas. Gitu. Jadi nanti yang ngemas, yang membatasi supaya minyak itu terkumpul di satu tempat, nggak pindah kemana-mana, itu batuan lempungnya. Istilahnya kalau kita bilang, kita orang teknik perminyakan bilangnya lempung ini sifatnya impermeable. Jadi permeabilitasnya sangat kecil. Kita katakan tidak punya permeabilitas, begitu. Nah, dia berperan sebagai sealing atau pengemasnya. Dia yang akan menghalangi minyak itu untuk nyebar kemana-mana. Jadi biar terkumpul di satu tempat, begitu. Itu kenapa mesti ada 3 batuan ini. Itu Bapak Ibu. Kok di situ misalnya nggak ditemukan lempung, dinyatakan di situ nggak prospek hidrokarbonya, kita pindah, begitu Bapak Ibu. Pada saat survei ya. Kemudian, ini ilustrasinya seperti ini. Menghasilkan getarannya, ditangkap oleh geopon. Lalu, yang kanan ini adalah hasil dari seismik. Kita bilangnya kalau orang teknik perminyakan atau orang geologis, ini yang disebut surface mapping. Nah, di peta ini adalah lapisan batuan yang naik turun. Memang seperti itu bentuknya di bawah sana, di bawah permukaan. Kemudian ada indikator warna di sini. Indikator warna ini sebenarnya belum kita bisa memastikan, oh ini minyak nih. Enggak begitu. Tapi tadi, batuan tadi yang kita cari tadi, sandstone atau limestone, itu yang merah ini. Minyaknya adanya di situ Bapak Ibu. Itu indikatornya. Jadi dari sini kita bisa dapat bayangan, oh minyak ini ada di kedalaman 3.000 meter misalnya begitu. Untuk daerah kita Indramayu, kedalaman pengeboran itu kurang lebih 3.000 meter, 3.500 meter itu kedalamannya. Daerah Indramayu. Nah, jadi ini indikatornya merah ini, disinilah dianggapnya minyak itu berada atau terjebak. Kemudian, ini ilustrasi hasil software setelah kita melakukan survei geologis tadi. Untuk apa ini? Untuk mengetahui prospek ketebalannya. Kemudian, dari sini harapannya kita bisa tahu, oh ini bagus nih, cadangannya besar nih. Kita
bisa punya bayangan ini bisa diproduksi sekian tahun. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut biasanya kita bilangnya seismiknya berapa dimensi begitu. 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Maksudnya bisa dilihat dari 4 sisi atau 3 sisi gitu. Lapisan batuan yang mengandung minyak bumi tadi kita bisa tahu ketebalannya berapa meter, luasnya berapa kilometer persegi gitu Bapak Ibu. Dan kita dari situ bisa dapat bayangan berarti kira-kira isi yang ada di dalamnya berapa barrel. Kita pakainya barrel atau liter lah kalau Bapak Ibu biasa. Sehingga kita bisa dapat bayangan, oh ini bisa menghasilkan duit berapa banyak gitu kira-kira Bu. Nah kemudian ini untuk operasi pemborannya. Ini ilustrasinya seperti ini. Orang melakukan pengeboran. Nah, ini rignya. Jadi menggunakan rig, menggunakan mata bor, ini pipa bornya. Orang melakukan pengeboran. Inilah mahasiswa kita kenapa mesti diajarkan mata kuliah pemboran. Tujuannya nanti dia untuk bisa bekerja di bidang eksplorasi tadi atau sumber pengembang tadi. Nah, ini bayangannya ilustrasinya. Ini lubang bornya seperti ini. Kita bor, kita pasang pipa baja supaya awet, lubangnya nggak runtuh. Kemudian kita semen antara dinding lubang bor dengan casing. Kemudian kita pasang dinding produksi. Kita pasang pipa produksi. Baru nanti ke permukaan ada kepala sumur, kemudian diarahkan pakai cuk di sini, pakai valve diarahkan ke tangki. Nah, ini pompa anggu. Kita pasang biasanya kalau tekanan di bawah permukaan sudah menurun tadi, maka kita pasang pompa anggu ini. Ini kegiatan downstream tadi yang kita bahas. Nah, ini ilustrasinya. Gatheringnya seperti ini. Ini sumurnya. Kemudian kita pasang tangki, kemudian kita arahkan ke unit pemisahan. Nah, ini yang saya tadi sudah jelaskan, kegiatan penunjang tadi. Kemudian potensi migas dan panas bumi, ini sebagai bayangan saja, bahwasanya ternyata masih banyak di Indonesia, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, seluruh Indonesia ada potensi. Nah, ini indikator warna yang pink ini adalah cekungan yang belum dibor, artinya masih ini tabungan kita, gitu. Di Flores, Lombok, kemudian tukang besi, kemudian di Minahasa. Nah, ini masih punya beberapa kita tabungan yang belum dibor. Nah, ini sesuai warnanya, ada cekungan sudah dibor, ada cekungan dengan penemuan belum diproduksi, sudah dibor eksplorasi tapi belum kita pasang fasilitas produksi. Nah, ini asal mula minyak bumi dari fosil ya. Kalau ini saya rasa Bapak Ibu sudah memahami karena dapat biasanya di SMA atau SMK. Jadi asal usul minyak bumi ya dari material organik, dari fosil, tumbuh-tumbuhan, binatang seperti itu. Binatang di sini bisa binatang darat atau binatang yang di laut Bapak Ibu. Karena proses kimia, fisika lalu menjadi hidrokarbon atau minyak bumi. Nah, ini lingkungan pengendapan di sini maksudnya bahan tadi, bahan dasar calon yang akan menjadi minyak tadi bisa terendapkan di satu tempat, bisa di darat, bisa di transisi itu antara bibir sungai yang besar dengan laut. Gitu. Atau di tengah laut Bapak Ibu ini. Karena seperti saya di Timor Leste, kedalaman airnya itu 3.000 meter. Nah, itu dibor laut dalam karena di bawah ada minyak. Nah, ini cekungan. Ini tempat minyak terjebak atau berada. Nah, ini cekungannya. Nah, ini bayangannya, minyaknya ada di cekungan ini, lalu kita bor di sini. Terus kita juga nggak hanya membekali ilmu migas, tapi di sini juga dibekali ilmu panas bumi, geotermal yang sekarang banyak dilakukan pengeboran di mana-mana untuk pembangkit listrik. Nah, ini geotermal. Jadi bahannya adalah air purba yang terjebak di batuan beku cukup lama, ribuan jutaan tahun yang lalu, kemudian
di situ sebagian sudah menguap, uapnya itu yang akan kita ambil. Nah, kemudian di situ juga berarti kita lakukan pengeboran lagi, sama seperti kita ngebor minyak. Jadi artinya bisa juga anak-anak kita di geotermal. Nah, ini ilmu dalam teknik perminyakan ya, ada reservoir, ada pemboran, kemudian transformasi, produksi, dan keekonomian mengenai migas. Jadi untuk menghitung prospek kira-kira uangnya sebesar apa yang bisa kita ambil. Nah, ini sama, ini pemboran tadi ilustrasinya. Nah, ini ilustrasi dari ngebor tadi yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini bayangannya, ini yang pori-porinya tadi, ini minyaknya ada di celah-celah batuan ini. Kemudian kita bor di sini. Nah, ini pemboran ada vertikal, kemudian horizontal atau direksional. Jadi pemboran itu nggak selalu vertikal, di bawah bisa belok-belok mata bor itu. Sesuai dengan target. Pertimbangannya bisa pertimbangan topografi, misalnya tikungan atau titik yang akan kita bor ada di bawah atau di tengah kota misalnya. Nah, itu enggak, secara prosedur akan merugikan kalau kita mengebor di tengah kota, sehingga kita harus ngebor dari pinggir tapi sampai bawah, nanti sliding belok arahnya tetap dapat di yang tengah kota tadi. Nah, ini bayangannya sumur, banyaknya sumur di satu wilayah, ratusan sampai ribuan sumur Bapak Ibu. Nah, ini sama. Ini kedalaman, ada yang 3.150, ada 3.250. Ini kedalaman sumurnya, ini banyaknya sumur seperti ini di satu daerah atau satu lapangan. Ini direksional tadi, bayangannya seperti ini loh. Kita membuat lubang bor itu, jadi nggak selalu vertikal. Nah, ini bayangan pengeborannya seperti ilustrasinya. Ini di tengah hutan di Kalimantan, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini ke bawah seperti ini kita bor. Sampai nembus di bawah dari tinggi permukaan air laut. Ini kita bor, ini cekungannya di sini. Ini kita ambil di sini minyaknya. Nah, ini tahap produksinya tadi, saya sudah jelaskan. Nah, kemudian setelah diproduksi, ini pengolahannya di sini, DRU atau refinery unit atau kilang, orang biasa sebutnya kilang. Ini tadi yang saya jelaskan tadi, dari sini kita bisa lihat ketebalan dari lapisan yang mengandung minyak bumi tadi. Sehingga dari situ kita bisa dapat bayangan, ini kira-kira prospek enggak untuk dieksekusi, gitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu di sini ada beberapa bentuk usaha migas di sini. Ada yang kontrak bagi hasil, kemudian kontrak jasa resiko, kemudian kontrak jasa itu maksudnya ada oil company, ada service company. Oil company yang punya uang, kemudian service company ini yang mengerjakan membuat lubang, kemudian mengambil minyaknya dari sumur, tadi service company. Nah, AK Migas itu diciptakan mahasiswanya kalau kita lihat lebih banyak untuk service company tadi Bapak Ibu. Kalau oil company kan lebih ke top manajemen, dia hanya manajemen sistem saja, dia yang punya uang. Tapi untuk eksekusi membuat lubang, memproduksi bukan ranahnya dia, keilmuannya bukan ke sana. Tapi itu ranahnya service company. Nah, anak-anak AK Migas biasanya banyak ke service company. Di Indonesia berapa jumlahnya? Banyak, ratusan. 350 ada kurang lebih service company. Dan lebih banyak sebenarnya di luar negeri. Lebih gampang juga. Nah, ini beberapa oil company. Ini BUMN-nya ada Migas, Dirjen Migas, BIM Migas, kemudian ada BCN. Enggak tertulis di sini, ada Pertamina, masih banyak lagi yang lain, apalagi sekarang Menteri BUMN-nya ganti, lebih banyak lagi sekarang BUMN yang baru Bapak Ibu. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, dipersilahkan Ibu ini. Baik, terima kasih Pak Win. Bapak Ibu, kalau kita simak dari pemaparan narasumber tadi, yaitu Pak Win, membahas tentang kegiatan industri migas, kegiatan dari hulu sampai kegiatan ke hilir.
Mulai dari pencarian sumber minyak dan gas bumi ada di mana, kemudian cara pengambilannya seperti apa, bagaimana, sampai pengolahan, dan akhirnya sampai ke pemasaran. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya seputar materi tadi atau seputar akan migas balongan, dipersilakan. Bagi yang ingin bertanya untuk menyebutkan nama dan sekolah dari mana. Silakan Bapak Ibu, dipersilakan. Izin bertanya. Baik Ibu. Yang berdiri dulu tangan. Izin bertanya Ibu. Ya Ibu, silakan. Halo Ibu, izin bertanya. Iya Ibu, maaf Ibu, nama dan dari SMA. Saya Ibu Siti Aisyah dari SMA Negeri 4 Kota Serang, Bu. Ya. Izin bertanya, apakah lulusan dari AK Migas Balongan itu dibantu untuk penempatan kerjanya atau mencari sendiri, Bu? Terima kasih. Baik Ibu. Ibu Aisyah, nanti akan dijawab ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Izin bertanya dari Ibu Indah. Halo Ibu. Silakan Bu. Suaranya Ibu. Bu Indah, izin bertanya ya. Oh, Bu. Ya, silakan. Dari SMA mana Ibu Indah? Saya Bu Indah dari SMA 4 Cilegon. Ya, baik. Ya. Ingin bertanya, kalau ini vokasi ya, dan lebih banyaknya itu tentang praktek. Nah, dari semester berapakah nanti mahasiswa itu sudah mulai praktek? Dan untuk pembiayaannya itu bagaimana? Apakah sudah termasuk untuk SPP atau nanti ada biaya tersendiri terkait dengan prakteknya? Biaya untuk praktek-praktek, apalagi tadi lihatnya sepertinya tidak hanya di kampus saja ya, tapi langsung terjun ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Baik Ibu Indah dari SMA Cilegon, terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya, bisa satu pertanyaan. Saya Bu, boleh? Ya. Silakan Ibu. Baik Ibu, dipersilakan. Saya boleh bertanya, satu saja. Ya, pertanyaan saya, setelah apakah di AK Migas Balongan ini ada beasiswa buat mahasiswanya? Atau semacam kalau di negeri itu bidik misi? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Maaf Ibu, dengan siapa dan dari SMA mana? Dari Bu Erwina, SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Baik Ibu, terima kasih Bu Erwina. Silakan Pak. Silakan. Ini pertanyaan. Halo Pak Win. Baik Bapak Ibu akan dijawab oleh Pak Ismail dari CDC. Persilakan. Langsung dari CDC. Saya dari, jadi di AK Migas itu ada development center dana negara yang kira-kira itu memfasilitasi calon alumni supaya mudah mendapatkan pekerjaan. Di kegiatan yang kita adakan supaya alumni, supaya calon alumni mudah mendapatkan kerja itu macam-macam. Salah satunya
tentunya itu sharing dengan alumni. Dan yang kedua, mengadakan simulasi interview supaya ketika interview pekerjaan kan selesai. Nah, untuk penempatan pekerjaan ya kami tes itu ada beberapa yang sudah rekrutmen di beberapa kampus. Yang pertama itu ada U6 Balongan pakai program apa namanya, pokoknya lupa saya nama programnya. Intinya program itu untuk rekrutmen daerah sekitar U6 Balongan untuk mempergunakan dan yang kedua itu kemarin beberapa kali ada perusahaan yang rekrutmen langsung merekrut alumni kita. Yang ketiga itu kita menginformasikan beberapa alumni terutama yang dari usaha-usaha kepada untuk perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan usaha migas. Jadi alumni yang terbaik kita informasi itu. Kalau penempatan itu biasanya juga ada program kampus kan ada tugas akhir biasanya untuk yang tugas akhirnya di perusahaan bagus biasanya ada ini dari. Tapi kalau langsung memang dijamin lulus bekerja memang belum, karena kampus itu pun ada yang kecuali yang kata dinas ini terjadi. Baik, terima kasih kepada Pak Ismanu. Tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Isa kayak itu ya, dari Tangerang. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua itu semester berapa untuk praktek dan biayanya berapa? Pertanyaan dari Ibu Dinda, SMA Manchester. Yang menjawab akan saya serahkan kepada Pak Mastur di persidangan. Baik, Bu ini coba kami jawab ya pertanyaan dari Ibu Dinda dari SMA Manchester. Di semester berapa kuliah lapangan ya, dan bagaimana biayanya? Oke, Bapak dan Ibu dapat kami sampaikan, dapat kami jelaskan bahwa memang benar Migas Balongan adalah lokasi tentunya banyak terjun ke lapangan. Namun sebelum anak-anak kita terjun ke lapangan langsung, tentunya dibekali ya, awal itu semester 1, semester 2 tentunya dibekali materi. Tidak mungkin kita lepas anak ke industri kemudian tanpa bekal yang memadai. Maka di semester 3 lah awal kita terjun ke lapangan. Dari mulai semester 3 kita sudah terjun langsung ke industri. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana mengenai biaya? Kerja lapangan atau terjun langsung ke industri, istilahnya kuliah lapangan, itu ada biaya tersendiri Ibu dan Bapak. Kalau melihat dari yang selama ini, maka biayanya tergantung daripada jarak tempuh atau tempat tujuan kita. Contoh, kalau kita ke Cepu, tentunya dengan perhitungan-perhitungan bagaimana kita transport, kemudian inap di sana bagaimana, dan perhitungkan sedemikian rupa. Ya, nanti begitu juga kalau kita contohnya kunjungan terdekat di Cirebon atau di Indramayu sendiri, ya kan? Indramayu cukup banyak ya lokasi-lokasi pengeboran. Maka tentunya biayanya juga relatif kecil. Itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, bahwa biaya itu tergantung daripada
jauh tempat yang kita kunjungi atau yang kita lakukan perkuliahan di sana. Itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu dapat saya sampaikan bahwa di semester 3 mulai kita terjun ke lapangan. Oke. Dan biayanya ditentukan oleh jauh tepatnya lokasi atau tempat yang kita kunjungi. Itu saja Ibu dan Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul. Tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Indah dari SMA Cirebon. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Erwina. Untuk beasiswa ya? Iya, untuk perihal beasiswa nanti akan dijelaskan oleh Pak Putu. Dipersilakan. Baik, mohon izin menjawab, Bapak Ibu. Terkait beasiswa yang ada di Akademi Bandungan itu izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, ini beasiswa yang ada di Akademi Bandungan itu ada 3 macam Bapak Ibu ya. Yang pertama itu beasiswa dari Yayasan Bina Islam, yayasan yang menaungi Akademi Bandungan itu sendiri. Beasiswa ini terdiri dari 3 orang, tiap kelas masing-masing dan tiap prodi. Jadi diambil dari nilai IPK tertinggi 3 besar. Dengan nominal yang berbeda, dengan kalau tidak salah pemotongan biaya kuliah. Ya itu tiap semester ya Bapak Ibu. Jadi tiap semester 3 orang, tiap kelas. Itu yang dari yayasan. Yang kedua kemudian beasiswa PPA dari LLDC 4 Jabar. Ini tiap semester juga dari LLDC 4 Jabar memberikan kuota pada Akademi Sekolah. Ini dari pemerintah langsung. Seleksinya biasanya menggunakan nilai juga, menggunakan IPK. Tahun kemarin kalau nggak salah kurang lebih 15 anak yang dapat beasiswa dari LLDC 4 Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Alhamdulillah di Akademi Sekolah juga mulai tahun kemarin ada yang sudah lolos mendapatkan KIP kuliah yang dari pemerintah. Alurnya sama seperti yang di kampus-kampus lain. Tinggal daftar di KIP kuliahnya, nanti ikuti prosedur yang ada di situ. Nanti tinggal pilih perguruan tingginya Akademi. Itu jadi beasiswa yang ada di Akademi Sekolah ada 3 macam. Dari yayasan yang menaunginya, dari LLDC 4 Jawa Barat, kemudian bidik misi atau KIP kuliah. Mungkin itu yang bisa saya jawab tentang beasiswa. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Putu. Bapak Ibu diingatkan kembali untuk mengisi absensi dan mengisi surat kesepakatan atau MOU. Bagi yang belum mengisi MOU dan nomor rekening bisa dikirim atau dikoordinir sama Ibu Indah selaku MPBK. Bapak Ibu, bagi guru BK yang memberikan database, silakan menghubungi Ibu Lela. Nanti ada fee tambahan. Baik Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru BK wilayah Serang dan Cirebon. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan ke Pak Mahfud selaku MC. Baik, terima kasih Ibu ini momennya. Sebelum kita ke acara terakhir yaitu doa, jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih menyimpan suatu pertanyaan, masih ada yang mengganjal, nanti boleh ya Bu ya kontak ke Akademi Sekolah. Kalau nomor yang ada di brosur boleh, nanti tolong kami jawab. Baiklah, sebelum sesi terakhir saya umumkan dulu bagi sekolah-sekolah yang alhamdulillah sudah berkontribusi
Lutfi tahun kemarin mengirimkan siswa didiknya ke Akademi Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada SMA Negeri 2 Krakatau Steel yang telah mengirimkan 7 calon mahasiswa ke Akademi Bapak. Kemudian yang kedua, SMA Negeri 2 Cilegon, alhamdulillah telah mengirimkan 4 calon mahasiswa, dan SMA Negeri 1 Cilegon juga mengirimkan 4 calon mahasiswa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, mohon jangan dan kami harap untuk bisa mengirimkan siswa-siswa didiknya ke kami Bapak. Nanti tim kami akan mengirimkan pribadi kepada SMA-SMA yang tadi kami sebutkan. Ada riwayatnya. Ditunggu aja ya Bu ya, nanti kami kirim ke lewat pos. Jadi sekali lagi terima kasih pada yang sudah mengirimkan. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih, dan akhirnya kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu doa pada Bapak Muhyiddin SD. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu sekalian kita sejenak untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya acara pemilih catering ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan, keselamatan dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Ni'am Amin. Bihamdi wal afat wa taqdirana min hadamil hajat wa tutahhiruna bihamdi min syayat wa ta'awuna baina qadarujat wa tubalikuna bi asalakum. Amin. Bil hayati wa badal mamat innaka ya Allah syami'un qaribun diudawat wa ya qadiyal hajat. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena atas limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat kumpul walaupun via Zoom meeting dalam acara family gathering dengan Bapak Ibu Guru BK SMA, SMKMA Kabupaten Cilegon dan Serang. Semoga kegiatan ini adalah dalam bimbingan keberkahan dan ridho-Mu. Ya Allah ya Karim, jadikanlah acara family gathering ini sebagai majelis-Mu yang bermanfaat untuk berpikir dalam rangka memberikan pemahaman pada anak didik kami. Karena ya Allah lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal sampai akhir. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan kami. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Amin. Janganlah Engkau palingkan hati kami. Janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Ya Allah yang Maha Pelindung, berikanlah kesehatan kepada kami, kesehatan kepada keluarga kami. Jauhkanlah dan hindarkanlah kami dari musibah dan mara bahaya yang sedang melanda negeri kami ini. Karena Engkau telah sebaik-baiknya penjaga dan Engkau lah yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ya Allah ya Kabir, terimalah segala amal bakti kami sehingga kami dapat meneruskan perjuangan dalam rangka mencerdaskan bangsa di bawah. Ya Allah ya Mujib, Engkau lah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Alim wa tub alaina innaka antal rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akhirnya selesai sudah rangkaian acara pada ini.
Sebelum kami tutup, sekali lagi dari Ibu BK yang tahun kemarin masih belum terselesaikan atau ada hal-hal yang belum terselesaikan, boleh menghubungi kami atau Ibu Nurlela, bisa juga lewat Ibu Indah Setiawati ya Bu ya. Jadi kalau ada hal-hal yang belum terselesaikan, baik itu mengenai tentunya fee atau hal-hal lain yang perlu disampaikan, boleh disampaikan ke Ibu Nurlela boleh atau ke tim penerima mahasiswa baru kami gas boleh itu kami terima. Itu saja mungkin. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirnya kami selaku MC dan pembawa acara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhirnya kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sampai ketemu. Izin saya ketemu ya Bapak Ibu ya. Mangga Bapak Ibu sekalian, terima kasih.